Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Agustin dengan NIM 2010204036 dari kelas 3C Tadris Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang azas dan konsep mengenai materi dan energi 2. Yang pertama, definisi dari energi. Energi didefinisikan sebagai suatu kesanggupan untuk melakukan kerja. Untuk mengetahui perilaku energi, perlu diketahui hukum-hukum termodinamika, yaitu hukum termodinamika pertama, yaitu energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak pernah bertambah atau berkurang. Misalnya cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi. Untuk itu, dia dapat diubah menjadi kerja yang tidak akan pernah berkurang jumlahnya. Yang B, hukum termodinamika 2. Tak ada suatu proses pun yang menyangkut transformasi energi akan terjadi secara spontan, kecuali jika disertai degradasi energi dari bentuk yang pekat ke bentuk yang tipis. Misalnya dalam bentuk suatu objek yang panas akan segera memancar lebih ke dalam lingkungan yang dingin. Selanjutnya, lingkungan energi. Pada lapisan teratas atmosfer, besarnya radiasi adalah kurang lebih 2 per detik. Jumlah ini akan berkurang apabila melewati atmosfer, yang dapat mencapai permukaan bumi pada tengah hari di musim panas. Radiasi matahari pada lapisan atmosfer adalah konstan dibandingkan dengan pertama, radiasi matahari yang mencapai permukaan laut pada hari yang cerah. Yang kedua, sinar matahari yang menembus mendung sempurna. Yang ketiga, cahaya yang menembus vegetasi. Jadi, radiasi matahari semakin berkurang dan terjadi perubahan spektrum energi bila mana ia melewati awan, air, dan vegetasi. Selanjutnya, konsep produktivitas. Produktivitas ialah laju produksi azat-azat organik dalam suatu ekosistem yang dimulai dengan konversi energi cahaya matahari pada zat-zat organik melalui fotosintesis pada tumbuhan hijau. Selanjutnya, di bawah ini diberikan beberapa batasan atau definisi yang penting. Yang pertama, produktivitas primer. Dari suatu ekosistem ialah laju konversi energi cahaya menjadi zat organik melalui fotosintesis dan kemosintesis oleh organisme produsen. Yang kedua, produktivitas primer bruto ialah laju dari fotosintesis total termasuk zat-zat organik yang dipakai untuk pernafasan selama masa pengukuran. Yang ketiga, produktivitas primer neto ialah laju dari penyimpanan zat-zat organik di dalam jaringan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, rantai makanan dan tingkatan tropik. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan merupakan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya, pada dasarnya rantai makanan atau jaringan makanan adalah pengalihan energi yang dimulai dari radiasi matahari yang diubah oleh produser ke dalam bentuk energi kimia dan energi potensial, dan seterusnya ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Selanjutnya, Odum membagi rantai makanan dalam 2 tipe dasar. Yang pertama, rantai makanan perumputan yang mulai dari tumbuhan sebagai zat herbivora yang merumput dan terus ke karnivora, organisme pemakan binatang, dan rantai detritus yang dimulai dari bahan-bahan mati ke mikroorganisme dan kemudian ke mikroorganisme yang makan sisa dari predatornya. Ini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen, yaitu komponen pertama dalam rantai makanan, adalah produsen. Komponen ini menjadi penyedia makanan bagi komponen lainnya. Yang kedua, konsumen.
yaitu komponen berikutnya di rantai makanan. Dalam istilah biologi, konsumen di sebuah rantai makanan diartikan sebagai makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya pada makhluk hidup lain. Konsumen ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1 atau primer adalah konsumen yang langsung memakan produsen. Untuk konsumen tingkat 2 atau sekunder adalah konsumen yang memakan konsumen primer atau konsumen sebelumnya. Terakhir, konsumen tingkat 3 yaitu konsumen tersier adalah konsumen yang memakan konsumen sekunder. Yang terakhir ada dekomposer. Selain produsen dan konsumen, komponen dalam rantai makanan yaitu organisme dekomposer, yaitu pengurai. Dekomposer merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Selanjutnya, struktur trofik dan piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat, kering maupun kemampuan menyimpan energi pada setiap trofik. Sedangkan struktur trofik adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem yang terdiri dari tingkatan-tingkatan trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antara trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramida. Itu adalah bentuk umumnya. Yang terakhir, jenis piramida ekologi. Yang pertama ada piramida energi, yaitu menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Yang kedua, piramida biomasa, yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Yang terakhir, 3, piramida jumlah. Piramida jumlah adalah suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Baiklah, itulah sekiranya yang dapat saya sampaikan mengenai azas dan konsep mengenai materi dan energi 2. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.